Dan dia adalah karena tidak pernah merawat kita, mengurus kita, maka kadang-kadang kita, ya udah bukan orang tua bapak ibu saya. Dalam hukum, kalau ibu mertua itu marah, itu lebih hijab. Karena ibu kita pemaaf. Yang melahirkan kita, walaupun dia bagaimanapun buruknya kita, dia tetap menyayangi kita. Tapi mertua, kalau dia udah marah, itulah yang menjadikan rumah tangga acak-acakan. Karena yang laki jelek pada mertuanya, yang perempuan jelek pada mertuanya. Inilah harus satukan. Tadi makanya di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu. Karena kamu akan narok neraka. Tidak bahagia di dunia ini. Kan persoalan karena banyak hijab-hijabnya. Jadi sahabat banyak urusannya harus diurus sekali semua ya. Bahagiakan mertuamu, bahagiakan ibumu tadi semua. Kalau kita harus memberi uang, misalnya dibagi nih, ibu kita 10.000, ibu mertua harus 10.000. Tetapi bapak kita goceng. Bapak kita ini boleh lebih rendah dari ibu mertua. Inilah hukum tadi semua ya. Tadi semua. Karena itulah kenapa nanti adalah anak laki-laki bertanggung jawab kepada ibunya dan anak perempuannya. Itulah kenapa waris laki-laki mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Wah, Allah itu sangat adil dalam menentukan hukum. Cuma sekarang manusia sok tahu dengan hukum Allah. Wah, udahlah, ini mah yang penting kita kebersamaan. Nggak bisa. Tuhan sudah mengatur begitu. Itulah keadilan. Itulah merupakan kasih sayang Allah. Cuma manusia kadang-kadang suka punya pandangan yang salah tadi semua ya. Jadi urus tubuh ini dengan mandinya sahabat. Mandi tobat tadi semua ya. Kemudian nanti setelah itu saum 40 hari, sebetulnya ada riadoh yang kedua adalah namanya adalah riadoh ngerokot. Ngerokot itu adalah makan umbi-umbian. Sekali-sekali 40 hari berhentilah makan nasi, makan ayam, makan ikan, makan apa. Karena kita harus dilawan tubuh ini. Sama aja kebo, Pak. Tadi semua. Kalau seandainya nggak dilatih, hidungnya nggak ditendok gitu, ya nggak bisa dituntun sama anak kecil. Tubuh kita ini sumpah kebo yang selalu melawan ruh kita tadi semua ya. Jadi kalau ibaratkan Bapak ingin melengkungkan pohon, ikat waktu kecil. Tapi kalau udah pohonnya sudah dipinggang, mau dilengkungkan, bagaimana melengkungkan? Nah inilah manusia adalah sudah terlanjur tubuhnya menjadi pohon besar. Akhirnya tubuhnya sendirilah yang menjadi neraka kepada kehidupannya. Tadi semua. Maka itulah yang setelah saum 40 hari, kemudian selama 40 hari itu adalah bangunlah malam sebelum sampai jam 3. Latih kita ini, jasad dan ruh kita diajak antara jam 2 sampai jam 3 adalah terbangun. Tadi semua. Atau dari jam 2 sampai jam 3 itu. Lewat dari jam 3 berarti riadoh kamu batal. Maka harus mengulang lagi dari hari pertama. Abah pernah, karena waktu riadoh pertama itu adalah Abah lagi ke Eropa. Adalah tadi semua 39 hari. Batal. Kenapa? Karena apa namanya di negara Skandinavia itu Pak, itu air itu bahkan untuk mandi itu harus dipanaskan dulu. Untuk wudhu dipanaskan dulu supaya mencair. Tadi semua ya. Ini kita harus mandi, nggak bisa, harus pakai es. Sementara dalam riadoh itu nggak boleh pakai air panas. Itu batal tuh di situ. Ya di apa namanya salah satu negara Skandinavia itu apa yang Abah pernah ke sana itu. Memang semuanya es aja itu tadi semua ya. Nah itulah ya. Dan anehnya memang Tuhan sedang ditempatkan di situ pas hari ke-39 padahal besok lulus. Ya nggak apa-apa. Ulang lagi dari awal. Jadi bangun antara jam 2 sampai jam 3 kamu mandi tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Karena kamu ingin berubah tubuh kamu. Karena tubuh kamu penghalang daripada kamu. La hijabaka illa biwujudika. Kita tidak ada penghalang. Makanya muwasalah itu adalah bagaimana kita tersambung. Karena kalau bahasa muwasalah itu tadi adalah muwasalah itu Allah itu tidak pernah terhalang. Kita yang terhalang. Nah inilah. Maka orang yang sudah muwajahah tadi semua, maka yang sudah menyatu dengan Allah, maka dia tidak butuh cahaya. Yang dia butuhkan Allah. Karena al-abid wal ma'bud sudah wahid tadi semua ya. Maka dibagilah 2 kelompok muwajahah dan dengan orang tawajuh dan muwajahah tadi semua. Tawajuh hamba cahaya, muwasalah adalah hamba Allah tadi semua. Sudah pemilik cahaya. Dia sudah boleh menjadi guru, memberikan cahaya, boleh mentalkin, boleh membaiat karena dia sudah ada dalam cahaya, sahabat. Maka ini harus dipahami oleh kita. Jadi setelah kita saum 40 hari, sahabat, dan selama 40 hari itu adalah bangun tengah malam tadi semua ya. Bangun kita mandikan, sucikan jasadnya tadi semua, guyur tadi semua ya. Mandi 9 namanya, 3 di tengah, 3 di kanan, 3 di kiri, itulah mandinya. Bacakan pada air ya, Abah pelankan supaya kalian bisa mencatat Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nuru rabbi, bihaqi nur Muhammad. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nuru rabbi, bihaqi nur Muhammad. Bacakan pada air. Kemudian tiupkan pada air. Kemudian bacakan ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud. Kamu itu ingin membutuhkan Rahmannya Allah supaya kita dicintai tanpa syarat. Kita menjadi tubuh yang penuh dengan Rahmani, Rahimi, jasadnya dan ruhnya tadi semua. Ya Wadud juga sama. Kita adalah harus berada dalam lautan cintanya Allah, kasih sayang Allah. Tiupkan ya Wadud 7 kali. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud 7 kali. Tiupkan pada air. Barulah kita satukan ke bak, barulah kita guyurkan. Pada saat kita guyurkan, bacalah Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Robbi ya Tuhanku anzilni, pindahkan aku, tempatkan aku pada tempat yang mubarakah. Karena kalau sudah tempat mubarakah, sahabat, nggak membutuhkan tanah itu subur. Karena Allah lah subur itu, gitu kan tadi. Tapi kalau seandainya bukan tempat yang berkah, kamu adalah harus cari-cari tempat subur untuk nanam. Tapi kalau Allah sudah yang menumbuhkan, kata Allah, siapakah yang menumbuhkan tanaman itu? Aku. Kalau Allah yang sudah menumbuhkan, Allah tidak membutuhkan tanah subur, tidak membutuhkan apa? Karena Dia yang sudah menumbuhkan tanpa syarat. Ar-Rahman tadi semua. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Buyurlah. Tekuk lidahnya, rapatkan giginya, bacalah la ilaha illallah, ya Allah, sucikan tubuh. Bayangkan oleh kamu dengan guyuran air tadi, maka luruhlah seluruh dosa-dosa dari kepala sampai ke bawah. Ya Allah, sucikanlah dosa dari tangan tadi ini. Dari syirik jali terutama. Merasa ada tangan ini selama ini dianggap tangan, sekarang pandanglah sebagai kudrat iroda.
kaki, dianggap kaki. Pandanglah kita berjalan karena kudrat irodat. Yang berdiri sholat bukan kaki lagi, tapi kudrat irodat. Bersihkan. Guyur, inilah penghalang tubuh kita. Hijab kita di antara Allah. Allah tidak pernah terhalang dan selalu menolong kita setiap saat. Cuma manusia kehilangan kesadaran untuk menyatu dengan Tuhan. Penghalang dirinya sendiri. Kemudian setelah mandinya benar tadi semua, ya sahabat, kemudian juga laksanakan sholat taubat 2 rakaat. Taubat dari kata taba ya tubuh taubatan, kembalilah pada Allah. Tadi semua adalah salat taubat 2 rakaat, kemudian ya kalau ini boleh salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, salat tasbih. Salat yang boleh kalian lakukan sekali seumur hidup. Kemudian berzikirlah karena kalian sedang mensucikan badan, ikuti itu. Zikirlah la ilaha illallah sampai waktu subuh, waktu fajar. Jadi, la ilaha illallahnya sebaliknya, jangan kamu yang berzikir. Nafikan la itu adalah aku bukan jasad, aku bukan pikiran. Itu jadi selama itu aku, ya Allah aku bukan jasad, aku illallah, hanya Allah, akulah kenyataan wujudullah, ainullah, hakikatullah, sadari. Itu ya dalam setelah kita itu, kemudian setelah sholat pertahankan adalah zikir. Ada zikir jahar, ada zikir khofi. Karena kita ada syirik jahar, syirik jali, ada syirik khofi. Tadi ada zikir sir. Itulah kenapa ada zikir jahar, karena untuk melawan syirik jali. Kenapa ada zikir khofi? Karena untuk melawan syirik khofi. Kenapa ada zikir sir? Karena ada syirik syir. Itulah semuanya harus kita sucikan tubuh kita dari semua. Nggak usah dipikirin bagaimana kau menampung. Inilah kata Imam Ghazali, rezeki itu bukan tentang bagaimana kamu mencari isi. Gelas ini sebesar ini, botol ini sekecil ini. Jadi orang selalu mencari isi, tapi kapasitasnya dia dipikirkan. Bohlam ini 5 watt. Terus dia berdoa minta cahaya yang lebih terang. Ya nggak bisa, kata Tuhan. Kamu ganti jiwamu tadi. Aku tidak akan bisa merubah jiwamu tadi, kata. Innallaha la yughayyiru. PLN tidak bisa merubah cahaya pada dirimu kecuali kamu ruangnya tarik dari 5 watt ke 10 watt, 20. Itu riyadhah. Jadi riyadhah itu sedang menyiapkan tubuh kita. Nggak usah, ya Allah berikan cahaya. Mantaskan diri. Begitu kamu tawakalnya, kamu lepaskan udah 20%, berarti kau sudah kasih ruang buat dia 20%. Makanya sungguh bodoh kalau orang meminta pada Allah, ya Allah berikan rezeki. Kata Allah, hambaku rezekiku selalu meliputi. Kamu berdoa segini, tadi semua. Kamu tuh segini kapasitas sekarang, anggaplah ini listrik 10 watt. Kamu minta 100 watt, anggaplah ini, yang tuannya juga tumpah. Maka kata Imam Ghazali, rezeki itu bukan mencari rezekinya. Siapkan kapasitas kesabarannya, keikhlasan. Siapkan kamu jadi orang kaya. Sekarang banyak orang miskin aja udah judi online. Orang miskin aja sudah berjudi. Dan itu artinya kamu nggak siap jadi orang kaya. Diberikan kekayaan sekalipun ya. Sama aja bapak punya anak 2. Yang satu bisa amanah, yang satu nggak amanah. Setiap bapak kasih duit dia pakai mabok, pakai judi. Bapak mau kasih nggak? Nah enggak. Tahan dulu sama bapak. Tetap bapak niatkan. Saya ini buat waris kamu ada loh. Kamu siapin dulu kamunya. Inilah riyadhah sahabat. Kamu berdua kayak, ya Allah banyakkan rezeki, Rabbi yasil rezeki waksir amwali. Oh percuma, kata Allah, kamu kapasitasnya nggak ada. Sama saja kayak kata lampu 5 watt, yo PLN berikan aku cahaya yang terang. Kata PLN, kalau aku lebihkan dari kapasitas kamu 5 watt, maka kamu putus. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Aku tidak akan memberikan ujian melewati batas kemampuanmu. Batas kemampuanmu itu 5 watt. Ayo naikkan tubuhmu. Nah kok setrum selalu ada, Pak. Maka lihat, lubang ini bapak kasih 5 watt ya segitu terangnya. PLN ngasihnya 5 watt. Kamunya 10 watt maka dikasih terang oleh PLN 10 watt. PLN nggak usah doa lagi, otomatis kamu ganti 25 watt, maka muncullah cahaya 25 watt. Gantilah 50. Inilah riyadhah, lawan diri kita, jasad kita. Setelah kita saum 40 hari tadi, kemudian kita melaksanakan malamnya, kegiatan malamnya, ada qiyamul lailnya. Selama 40 hari tidak boleh putus, mandi tobat sebelum jam 3. Nah, ini harus dilakukan minimal beberapa kali, karena melawan kita ini susah, Pak. Karena dari awal pun ini nggak mau sujud. Tadi semua. Karena inilah iblis ini, inilah Namrud ini, inilah Fir'aun ini, inilah buah Ashabul Kahfi yang menelan jiwa tidak bisa lahir dari tubuh kita. Tipu ma'ani tidak lahir dari diri kita. Ya, nah ini yang dilawan. Kemudian apa? Setelah kita 40 hari kemudian sudah selesai, kemudian ambil jeda beberapa waktu, latih lagi tubuh ini, lawan lagi dengan namanya ngabeti. Ngabeti itu bahasa kalau di Jawa itu adalah riyadhah merawat. Itu merawat itu kayak rusa, makan daun-daunan, kayak Nabi Isa dengan Ibu Maryam di Bukit Libanon itu adalah dia melawan dirinya tadi semua ya. Tadi dia hanya tidak boleh makan nasi, tidak boleh apapun, hanya boleh makan umbi-umbian. Tapi boleh direbusnya pakai garam, karena itu belum dilatih kepada nanti riyadhah yang ketiga tanpa rasa. Mematikan rasa. Supaya apa? Rasa robbani muncul. Oh iya, rasa jasmani, rasa kan gitulah. Ada ruh jasmani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh qudsi. Kalau kita masih terjebak dengan rasa jasmani, kita tidak akan bisa merasakan rasa ruhani tadi semua. Tadi apalagi rasa robbani nanti. Oh iya, jauh dari rasa robbani tadi semua. Maka itulah jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus. Itu sedang bicara di tubuh kita, 4-4-nya surga itu. Itu manusia aja nggak ngerti tadi semua. Tahu nama nggak tahu barang. Makanya kata Nabi, man abdal asma dunal ma'na fahuwa kafir. Orang hanya tahu nama, nggak tahu barang, kafir dia. Ngomongin surga belum lihat surga, ngomongin barjah nggak lihat barjah, ngomongin sirot nggak lihat sirot, kafir dia itu. Karena dia ngomongin hiji perkara yang dia tidak pernah dibuktikan oleh dirinya. Itulah makanya kata Abah, iman itu adalah harus dibuktikan. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu sekarang banyak kiai ustaz ngomongin surga nggak ngerti surga, selalu di sana. Itu kan nggak ngerti tadi semua. Padahal kalau udah ngerti, ternyata hari ini surga itu sekarang, saat ini, pada jasadku, pada hatiku, pada fuadku, pada syirku, ini semua. Karena tempat kembali itu hanya Allah.
Wah, kita ada saudara dari surga, balik ke surga. Mana dalilnya? 1 miliar dari saya. Nih, dengerin semua nih. Abah kalau 1 miliar masih punya. Mana dalilnya kita datang dari surga, pulang ke surga? Itulah orang yang koplak tadi semua. Itu termasuk jahil murokab itu tadi semua. Kita innalillah wa inna, asalnya Allah, baliknya Allah. Wal awal Allah, wal akhir Allah. Kapan? Tadi semua. Surga itu justru perjalanan menuju Allah. Dari jasadnya, dari hatinya, dari ruhnya, dari sirnya. Itulah surga. Itu karena belajar agamanya koplak, akhirnya selalu bikinlah kisah palsu. Padahal dia berbohong pada Allah itu. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak lihat. Inilah sekarang ini manusia jadi dolun mudilun. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak pernah melihatnya, merasakannya, membuktikannya. Kemudian juga apa selanjutnya adalah yang harus kita rasakan adalah setelah kita itu masuklah pada mandinya, makannya. Setiap makanan selalu pandang makanan itu sebagai Nur Muhammad. Bacakan pada makanan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan lagi ada lagi syirik jali, syirik kopi. Anggap yang mengenyangkan makanan, yang menghilangkan haus minuman, yang enak itu binimu. Allah yang enak itu. Coba kalau udah nggak ada Allah, udah nggak ada nyawanya, coba tanya. Barangkali ada orang gila yang pernah meniduri mayit. Robot. Ya di mana? Ya, kalau robot masih mendingan bisa diciptakan rasa perempuan, tapi tidak akan penuh mendapatkan sentuhan rasa tadi. Makanya kenapa kita suruh bersetubuh? Satukan tubuhmu, rasakan aku, kata Allah, rasaku. Bersatunya adalah diri dohir dan diri batin. Nah sebenarnya kita kawinkan diri jasad dan ruh aja, kayak Robiah Adawiyah tidak butuh laki. Kalau sudah kawin diri dohir, diri jasadnya ada laki-laki, ruhnya adalah laki-laki, jasadnya perempuan. Para perempuan juga sama, karena ruh itu nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Laki-laki dan perempuan ini di dunia ini cangkang dari ruh gitu loh. Tadi semua. Ya ruh tetap satu, maka itu laki-laki binatang pun sama. Semua ruh ini hidupnya satu napas, satu udara semuanya. Dan orang nggak ngerti tadi semua. Inilah persoalan. Makan baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dari makanan ini ada aku berlindung kepada engkau dari sifat buruk makanan ini. Itulah makanya kenapa seorang makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi, makan ini mana ada. Coba kalau kita pandang Allah, tidak ada penyakit. Manusia akhirnya menciptakan penyakit dengan sangkaannya. Itulah yang kata Abah. Betapa dahsyatnya sangkaan manusia itu. Makanan yang tadinya rahmat berubah menjadi bencana. Hanya kata saya, kalau begitu nanti 100 tahun lagi kamu nggak bisa makan, cuma musuh pada dirimu. Itu kan neraka. Padahal Allah sudah adakan mereka itu rahmat buat kita. Karena kenapa menjadi bencana? Karena mereka pandang itu bukan Allah. Maka itulah baginda Nabi bersabda, man nadzara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Siapa menyaksikan segala sesuatu termasuk nasimu, airmu, ikanmu semua tidak kau pandang sebagai Nur Muhammad dan sebaik Nur Muhammad Jalurullah, maka batilah penglihatanmu itu. Maka makanan itu menjadi bala kepada dirimu. Walaupun diajarkan oleh Nabi kita makan dengan awali bismillah, akhiri dengan hamdalah. Tapi itu hanya ucapan. Makanya menyembelih binatang pun tidak sah dengan bismillah. Karena yang hidup itu Allah, yang menghidupkan Allah. Manusia tidak boleh menghilangkan nyawa sapi, nyawa apa. Nah inilah persoalan dalam menyembelih. Tadi semua, kalau tidak sampai kepada ilmu hakikatnya, termasuk menyolatkan jenazah. Kenapa 4 takbir itu? Silakan tanya kepada ulama syariat yang paling tinggi sekalipun. Kalau bukan ulama mukasyafah, tidak akan ngerti kenapa takbir 4 dalam sholat jenazah itu. Kembalikan jasadnya, kembalikan hatinya, kembalikan jiwanya, kembalikanlah pada Allah. Maka orang yang udah mengerti hakikat 4 takbir dalam sholat jenazah, dia bisa mengantarkan bahkan babi pun kembali pada Allah. Anjing pun kembali pada Allah pada dasarnya. Nah itu yang harus kita katakan pada ayam yang kita sembelih, pada sapi yang kita sembelih. Makanya belinya bukan bismillah tapi la ilaha illallah, itu kalau laki-laki. Kalau binatang perempuan dari bawah, la ilaha illallah. Itu ada aturannya menyembelih. Dan sayang sekarang tadi karena terjebak manusia di syariat saja, tadi menganggap segalanya tidak ada. Padahal yang tidak ada itu bukan tidak ada, belum ketemu. Apalagi ilmu kesana itu adalah ilmunya gurunya sudah beda, bukan guru dohir lagi, gitu kan tadi semua. Makan bacalah tadi. Maka ya Allah jadikanlah makanan ini rahmat pada tubuhku. Coba bayangkan, masukkan pada saat makanan itu adalah bukan hanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kenapa perintah makan itu datang dari Allah. Kulu washrabu. Berarti makannya ibadah. Makan ibadah nggak? Ibadah. Mensetujui istri ibadah nggak? Ibadah. Kenapa? Karena disuruh oleh Allah. Dan gaunilah istrimu. Istrimu adalah pakaianmu. Istrimu adalah kebun. Cangkul dia. Makanya perempuan-perempuan jangan menolak kalau dicangkul suami. Kau sama saja. Maka banyaklah keterangan perempuan yang menolak. Maka dilaknat malaikat sampai fajar. Nah inilah kalian yang sabar ya kan kalian keluarga. Coba tanya. Kamu nggak mau ditiduri oleh suamimu? Iya. Kamu selalu minta Abah doakan rezekimu mengalir. Tapi kamu nggak mau ditiduri oleh suamimu. Nah itu makanya ya. Makanya sekarang banyak perempuan-perempuan udah jadi pelacur bagi suaminya. Makanya sampai ada jemaah saya tuh sini, Bah, saya itu hanya bisa tiduri istri kalau tanggal 1 sampai tanggal 3. Karena setelah itu katanya gaji saya udah habis, dia udah nggak mau ditiduri sampai nanti tanggal 1. Ya Allah. Berarti istrimu itu sudah jadi pelacur itu. Ya. Nah inilah yang manusia ini kadang-kadang ingin bahagia, nggak ngerti cara bahagia. Segalanya ada aturan main, ada syariatnya, ada hakikatnya, dari semuanya. Maka apa ini perlu dibahas hubungan rumah tangga ini? Bagaimana kita memandang anak, bagaimana memandang membantu? Karena pada dasarnya sudah ruh itu keluar, udah nggak ada masing-masing semua. Maka jangan terlalu memiliki melakukan ini ibuku, ini bapakku. Tugas mengabdi selama kita berada bersama di alam dunia ini. Maka apalagi kalau sudah mengerti reinkarnasi, bisa jadi ibumu itu nanti menjadi cucumu. Kenapa tadi? Karena dia pun harus dididik oleh kita, dibawa kepada Allah. Itulah doa Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu bisa jadi cucu kita itu adalah nenek kita. Sebenarnya kalau orang ngerti. Karena ruh itu kan kita yang sebenarnya ruh. Tapi waktu dia hidup punya jasad dulu, jasadnya itu nggak pernah riadoh, nggak pernah disucikan, nggak pernah dibersihkan tubuhnya.
nggak bisa kembali. Maka yang bisa kembalikannya anak soleh. Nah itu anak soleh itu yang dia tiba-tiba berumah tangga punya cucu, ternyata neneknya, kakeknya, ibunya, itu bisa terjadi, Pak. Ya Allah, karena ruh itu orang nggak ngerti ruh tadi semua. Dikira kamu yang kita pulang itu tubuh ini, nggak ada, ruh itu nggak ada, semuanya hanya milik Allah, semuanya tadi semua. Maka bagi orang yang ngerti hakikat, tubuh inilah kuburan tadi semua. Ya, itu inilah kuburan yang sebenar-benarnya kuburan ini. Yang sebenarnya gua itu ini, yang sebenarnya Firaun tubuh kita, yang sebenarnya iblis tubuh kita, yang sebenarnya ikan nun yang ngelan Nabi Yunus tubuh kita. Pahami itu semua, ya. Maka inilah harus diadohkan. Kemudian nanti setelah kita makan dengan yang tadi, mulailah kita ngabeti tadi semua. Selama berapa lama? 40 hari. Ya, setelah puasa 40 hari kita tidak boleh makan nasi, makan ikan, makan daging, makan apapun yang hidup. Puasa boleh? Hah? Tapi kita nggak puasa. Kalau yang ini ngabeti itu boleh nggak puasa, tapi puasanya dari makan tadi. Dari sementara berpuasa makannya kalau yang mau digabungkan boleh, misalnya antara saum 40 harinya sekaligus juga dengan ngabeti. Cuma Bapak berat nanti sahurnya dengan tadi ubi-ubian, bukannya juga dengan ubi-ubian. Kata apa sih? Jangan terlalu tergesa-gesa nafsu juga. Ikutin saja. Masa semuanya itu sunatullah dan Allah itu sabar dalam proses tadi semua, ya. Setelah itu kemudian selama 40 hari kita nggak boleh makan nasi. Indomie, mie nggak boleh. Hanya tadi boleh kentang itu ngerawat. Sayur-sayuran boleh, lalap apa semua. Bumbu masak masih boleh. Misalnya kita orak-arik kentang orak-arik ya dari semua. Kan masih ada bumbu tuh, masih kasih garam masih boleh. Itu riadoh pertama. Tapi nanti setelah itu ada riadoh yang kedua. Yang ketiga adalah puasa Selasa, Rabu, Kamis. Nah ini bagi orang yang, ya terserah. Ini kan ada yang nanya ke Abah. Abah hanya berikan kepada yang mau dari semua. Saumlah Selasa, Rabu, Kamis. Tiap Kamis malam Jumat begadang. Supaya kita belajar. Sesungguhnya ngantuk itu adalah nggak ada. Makhluk. Jangan selalu kita ini ditentukan oleh, oh jam segini makan, oh jam segini tidur. Nah, itulah kita dijajah oleh makhluk. Maka para aulia Allah itu jarang tidur malam itu kan tadi. Karena tidur itu makhluk yang lawan. Saat orang tidur dia bangun. Itulah kenapa tadi yang 40 hari bangun malam. Supaya nanti pada saat waktu riadoh puasa Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya begadang, kita sudah terbiasa. Ngantuk itu sudah tidak ada. Hei ngantuk, pergi. Gitu. Ngantuk itu makhluk dari semua, ya. Kalau orang sudah mulai, supaya apa nanti tubuhnya pelan-pelan akan Allah terjali kepada diri dia. Itu, jadi selama 40 hari kita melaksanakan tadi Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat begadang. Maka di sini malam Jumat biasanya dulu awal-awal mereka mandi jam 12 mandi tobat di kolam renang di semua, ya. Mandi tobat di kolam renang, kemudian mereka adalah apa namanya nggak tidur, baru tidur nanti setelah isyraq, istiadah, istigharah, isyraq. Nah, selama proses itu adalah kita sholat pagi itu bukan hanya duha tapi isyraq. Isyraq untuk menghidupkan jiwa, isyraq, istiadah. Istiadah itu mohon perlindungan pada Allah hari itu. Kemudian istigharah di pagi itu. Kita minta pada Allah, kan segala apa yang datang pada kita ini pilihan. Bisa jadi tamu baik, tamu buruk, tamu yang membawa rahmat, tamu yang membawa dari semua. Maka ya Allah, itu ada sholat istigharah di waktu pagi bersamaan sholat isyraq, istiadah, itu diajarkan guru saya. Dan itu laksanakan selama kita riadoh. Minimal selama riadoh tadi semua, ya. Barulah nanti jam 8.45 adalah duha. Barulah jam 9 adalah sholat kifaratul bauli. Karena kita ini terkadang tinja dan kencing. Dan banyak hadis yang menjelaskan manusia sulit perjalanan rohaninya karena tadi istinjanya tidak betul tadi semua. Nah, kemudian bagi orang yang sudah riadoh, cebok tidak boleh hanya begini-begini di lubang. Dirodol, dicolok. Masukkan jaring ke dalam, putarkan tadi semua, ya. Tadi semua, ya. Karena kalau bisa dicium sampai tidak bau. Karena bagian pantai ini sekarang dari semua, terutama orang syariat. Padahal dia ngomongnya syariat, sangat yang diatur tubuh. Tapi dia lupa bagian terpenting adalah istinja. Karena yang disebut dengan anus itu bukan lubang ini. Tapi ada kenapa dia pada saat dia ambilin keluar tuh. Nah itu makanya dicolok. Kalau seandainya sulit, ya tadi semua di awal, ya wayangnya pakai sabun aja. Masukin colok, puter begitu. Makanya di situ ada muternya. Terus A, I, U. Muter, ada buka dulu, ada tutup nanti ke kanan, putarnya ke kiri, kemudian juga di pusernya. Sebelum kita istinja adalah putarlah dengan jempol ini ke kanan, buka A, I, U, balikan. Nanti pada saat sudah selesai dibalikan, tutup lagi. Inilah segalanya pusar ini tempat berhubungan. Jadi nanti kata Abah juga 40 hari sebelum meninggal itu nanti terakhir di hari H itu adalah keluar cahaya dari udal ini. Jangan sampai cahaya yang keluar dari sini itu adalah justru bukan rahmat. Karena nanti setelah cahaya dari mata, dari mulut, dari mata ada 7 hari, dari mulut 3 hari sebelum meninggal, hari H 1 hari sebelum meninggal ada cahaya dari udal ini. Maka di sinilah sebelum istinja peganglah sebetulnya ini kalau udah ngerti segala penyakit di perut ini dari sini. Maka dengan jempol tutuplah. Hebat ini. Ini ada udal, maka diputarkan. Dibuka dulu pertama A, I, U. Setelah istinja balik lagi A, I, U pada ujung. Kemudian masukin ke lubang itu. Kalau masih ada ya berarti kamu belum istinja tadi semua. Kemudian juga sama, kita harus ngomong juga pada yang akan keluar. Karena dunia ini sudah menjadi WC sekarang ini. Maka kenapa sekarang timbul penyakit? Karena itu sebetulnya manusia hari itu dari Nur Muhammad semuanya. Ada yang sebagian tinggal pada tubuh kita menjadi bagian yang menyusun tubuh, ampasnya itu kan masuk ke bumi. Maka dunia ini sudah jadi WC besar. Akhirnya dari WC besar itu akan kembali pada manusia menjadi karakter pada manusia. Karena dari yang tidak istinja. Bagian api wahai kotoran.
Yang bagianmu yang kasar kembali yang kasar, yang halus kembali yang halus, dari narun kembali ke narun, dari hawaun balik ke hawaun, dari maun kembali maun, ke turabun balik ke turabun. Ya mereka menjadi rahmat. Iya, karena nanti akan dibawa lagi oleh apa? Tanaman padi, makan lagi oleh manusia. Bawa lagi itu karakter itu. Dan kemudian dari buah, dari mangga, kan dia makan tuh di bawahnya itu, dia nyedot dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Inilah yang karena manusia nggak ngerti hakikatnya dalam segala perkara, akhirnya nggak tahu. Nah, riado yang terakhir adalah sama dengan ngabeti tadi, tapi kita udah tidak boleh menggunakan garam. Betul-betul asli yang dari bawah tanah saja, original semuanya. Hanya boleh kentang, boled, kemudian singkong, kemudian wortel, yang dari atas permukaan sudah nggak boleh. Betul-betul yang dari bawah saja, supaya kita down to earth. Karena tumbuhan itu dari tanah murni, dia besar di tanah, dan kita dari tanah. Nah, itu kalau ditanya ke Abah tentang maaf ini agak lebih, nah inilah riyadhah untuk melawan tubuh kita, dan itu harus dilakukan. Karena kalau tubuh ini tidak dibersihkan dari kata tabat, ya tubuh taubatan, makanya kenapa Allah suruh kita bunuh diri ini. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'alu illa, ini yang harus dibunuh. Kalau ingin merasakan inna ata'ina kal kausar, sekarang ini kita sudah bisa merasakan telaga kausar sebetulnya, kenikmatan Tuhan, surga Tuhan, jannatul ma'wa. Inna ata'ina, cuma syaratnya fasolli tuh. Fasolli li rabbika. Nah, Rob, Allah berkatanya Rob, berarti jadi di diri kita. Inna rabbaka ahadu binnas. Tadi semua. Maka bedakan Allah dan Rob. Ini maksudnya mesti berwujud antara Rob dan Allah. Nah, tadi semua. Fasolli li rabbika wan, berkurbanlah kamu, kurbankan dirimu. Itulah surat Al-Baqarah. Cari sapi betina, ya tubuh kita sapi betina itu. Yang berwarna kuning, ya inilah kulit kita berwarna kuning. Tidak pernah digunakan membajak, ya tubuh kita yang tidak pernah digunakan membajak, kita bukan sapi kok. Tidak berwarna belang. Ya iya, bukan yang kita tidak belang. Kan Allah sedang tidak bicara sapi yang di situ. Tapi sesungguhnya surat Al-Baqarah itu bicara tubuh kita. Sembelihlah, ini yang dimaksud riyadhah. Melawan tubuh kita ini. Benar bidayahnya, baik nihayahnya. Dan ini buat siapa Mas Usman, Mas Andi, semua yang mau riyadhah, Abah sudah jelaskan semua dan Abah ijazahkan secara am kepada siapapun yang hadir pada kesempatan siang pagi ini, sekaligus barangkali yang menyusul video nanti menonton, Abah juga ijazahkan kepada semuanya, ajar cukup dari semua. Katakan pada diri kalian qabil tu, ya insyaallah yang mengamalkannya insyaallah apa bantu tadi semua ya. Tadi semua. Karena tahajud gaya apapun Pak, tubuh ini yang terus akan tadi Iblis sudah berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Bukan mukhlisin, bukan ikhlas, bukan mukhlis, mukhlas. Selama yang ibadah ini tubuh jasad ini, kata Iblis, aku sesatkan semuanya. Kenapa Nabi Adam nyemplung? Bayangkan Rasul aja dia nyemplung. Parsiso, kalau kamu menggunakan ibadah nyemplung. Balham bin Baura kalau menggunakan ibadah nyemplung. Tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali Allah, tapi yang harus dilawan tubuhmu. Sementara manusia sekarang ibadah dengan jasad. Itulah yang dikatakan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahu wujudu syir'i ikhlasi fiha. Artinya orang sudah diam tadi malam Abah. Salat diam, tidak merasa salat. Zikir diam. Saksikan dalang yang zikir. Saksikan dalang yang salat. Saksikan dalang dalam segalanya. Syuhudul kasyrah fil wahdah. Kalau mau tadi semua ya. Kalau kita tidak sempat ke periode ini ya nanti kamu akan lahir lagi di sini, diulang lagi. Hati-hati ujian yang kedua, itu lebih sulit soalnya. Tadi semua ya.